Sidang jemaat Tuhan Sosanim, pusat dan cabang-cabang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, kembali kita datang berkumpul untuk kita bersekutu bersama-sama, baik kita yang ada di rumah masing-masing maupun yang masih dalam perjalanan. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberi kekuatan bagi kita, memberikan satu kemampuan untuk kita melangkah maju di hari-hari yang ada di hadapan kita. Banyak hal, banyak rintangan yang akan kita hadapi, tapi firman Allah katakan bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam firman Tuhan yang saya beri judul adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan, mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami telah menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari yang kami lalui. Dalam segala aktivitas kami, melakukan segala kegiatan kami, Tuhan sudah menyertai, bahkan Tuhan sudah memberkati kami. Sampai malam hari ini, kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan izinkan untuk kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, bahkan kami juga yang mendengar, supaya setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam tanah hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami akan mendengarkan firman-Mu mengurapi hamba-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Ayat ini berbunyi demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bangga karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Kita bangga mempunyai Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, berbicara mengenai kekuasaan Tuhan, dapat kita pelajari di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan. Maka dari itu, kita banyak membaca firman Tuhan, kita banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita harus senantiasa menyukai firman-Nya, dan kita harus menyukai untuk merenungkan firman itu. Bahkan firman Allah katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu akan menghidupkan kita untuk melihat betapa Allah yang besar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Sehingga kalau kita mau membaca, menyukai firman-Nya dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita akan makin mengerti bahwa tidak ada sesuatu hal pun di dalam dunia ini yang terjadi di luar pengetahuan dan kontrol daripada Tuhan. Satu ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan yang memberi kekuatan pada saya dan meneguhkan iman percaya saya bahwa Allah berkuasa di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-18. Ayat itu tidak panjang, dikatakan tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Amin. Tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Saudara, bayangkan hal yang paling terkecil itu tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan daripada Tuhan, tanpa seizin daripada Tuhan. Sehelai rambut itu tidak akan hilang. Mari, saudara, ini alasan bahwa bagi kita untuk melihat Allah kita itu berkuasa atas diri kita. Karena apa?
Dari ayat ini, kalau kita akan mengambil kesimpulan, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir. Bahkan kita tidak ada alasan yang membuat kita menjadi putus asa untuk menghadapi hari esok. Alkitab juga menulis dan menegaskan dengan jelas merinci di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Saya membaca di situ dikatakan begini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang daripadanya, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Luar biasa. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sepotong kalimat yang mengatakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semua. Saya tanya saudara, pernahkah saudara menghitung jumlah rambut di kepala saudara? Saudara tidak pernah menghitung. Jangankan yang tumbuh, jangankan yang tinggal di kepala. Pernah saudara menghitung rambut yang jatuh di kepala saudara? Nggak pernah. Tidak ada orang rambutnya rontok kemudian dihitung 1, 2, 3. Nggak ada. Ada teman kami, saudara, kumisnya bisa dihitung, ya. Di sebelah berapa, di sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa. Nah, itu, ya. Bisa terhitung, tapi rambut di kepala tidak ada yang bisa menghitung. Seringkali kita berpikir bahwa hal buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat dikendalikan dan dihentikan, sehingga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan selalu menguasai hati kita dan pikiran kita, hingga dikatakan kita tidak dapat bertindak sesuatu yang lebih baik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, sedikit hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ada beberapa kebenaran tentang Tuhan kita yang berkuasa, ya. Saya akan menyampaikan kepada saudara ada beberapa kebenaran tentang Tuhan kita yang berkuasa. Kalau saudara mengakui bahwa Dia ada Allah yang berkuasa, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang keberkuasaan Tuhan. Mari dikatakan yang pertama, Tuhan itu maha hadir. Amin. Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di segala tempat. Dia ada di segala hal. Dia tidak dapat terbatasi oleh apapun. Sehingga Dia ada di satu tempat dan juga ada di tempat yang lain. Daud berkata demikian dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Apa kata Daud? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Artinya, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak dapat hadir. Di saat kita merasa sendirian dan orang lain tidak ada yang menghiraukan kita, tidak ada orang lain yang mau mempedulikan kita, seakan-akan kita tertindas, terhimpit. Ruang gerak kita mulai rasanya seperti ditahan oleh orang. Kuasa Tuhan tidak bisa terbatas. Saudara, hati kita melayani Tuhan dengan baik. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan dengan baik, maka Tuhan ada di segala tempat. Dia hadir di segala tempat dan waktu. Saudara, Daud katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saudara, tidak ada yang dapat menghiraukan saudara. Dia hadir dan sesungguhnya berada dekat dengan kita. Puji Tuhan. Kita tahu
Tuhan memberkati kita, Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami tekanan, berdoa, renungkan firman, maka Dia ada dekat dengan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan selain Dia Tuhan yang maha hadir, Tuhan kita yang berkuasa, Dia adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Amin. Dia maha hadir, Dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-13 dan 14 saya baca, katakan begini. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Artinya, Tuhan sangat mengetahui keadaan kita. Seburuk apapun itu, saat dalam kesusahan, saat dalam sakit penyakit, maupun kita mengalami beban yang berat, menghadapi segala sesuatu, itulah sebabnya jangan sekali-kali kita menganggap Tuhan tidak pernah peduli terhadap kita. Saya sangat merasakan dan saya dapat menikmati hal itu. Saya merasakan di saat mengalami tekanan, mengalami satu hal yang benar-benar sangat berat, Tuhan tidak meninggalkan saya. Sekalipun orang boleh meninggalkan saya, tapi Tuhan yang saya layani tidak pernah meninggalkan saya. Karena bukti yang saya katakan, di mana tempat pelayanan saya pada hari-hari ini, benar-benar Tuhan berkati. Bukan materi, tapi yang membuat menghibur saya, Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa yang dikirim oleh Tuhan. Luar biasa. Hal yang tidak saya sangka, Tuhan kasih. Itu yang membuat saya kuat. Itu yang menghibur apa yang saya alami. Sekalipun ada hal-hal yang tertentu yang sedang saya alami, saya tidak lari kepada manusia. Please, silakan. Tapi saya bergerak kepada Tuhan. Saya layani Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang dapat berbuat sesuatu lebih dari apa yang saya pikirkan. Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah sepengetahuan daripada Tuhan. Dia Allah yang memegang masa depan kita. Amin. Firman-Nya mengatakan, Dia merancangkan bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang itu. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Dia tahu segala sesuatu kebutuhan kita. Apa yang saudara mau kepada Tuhan, apa yang saudara minta kepada Tuhan, dengan segenap hati, maka Dia akan memberikan dan menjawab kepada saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidaklah. Kalau firman Allah katakan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Please, oke. Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi ayat yang menghiburkan kita sebagai orang percaya dikatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin katakan Matius pasal 19 ayat 26 berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu, berkat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, iman percaya mereka, Tuhan teguhkan untuk melihat perkara yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami mengucap syukur mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat malam,
Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Gerejaku adalah rumah